Di hari itu, waktu berjalan seperti menahan napas. Suara orang-orang terdengar jauh, langkah kaki berlalu lalang. Namun pikirannya berhenti di satu titik yang tak bisa ia jelaskan. Ia pulang dengan 2 tangan kecil yang menggenggam erat jemarinya. 2 anak, 2 amanah, dan 1 kenyataan yang tak pernah ia siapkan. Sejak hari itu, ia tak lagi punya ruang untuk benar-benar runtuh. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ada mata kecil yang menatapnya dengan harap. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan hari, menyikat senyum di wajahnya. Namun setiap malam, saat 2 anak itu tertidur, barulah ia mengizinkan dirinya lelah. Di sudut sepi, ia duduk lama. Bukan untuk mengeluh, melainkan mencoba memahami bagaimana hidup bisa berubah tanpa aba-aba. Ada hari-hari ketika ia ingin menyerah, bukan pada hidup, tetapi pada rasa takut yang datang bertubi-tubi. Takut tak cukup kuat, takut tak cukup mampu. Takut mengecewakan 2 jiwa yang kini bergantung padanya. Di titik itu ia sadar satu hal. Ada beban yang tak bisa diselesaikan dengan logika manusia. Maka ia bersujud. Bukan untuk meminta hidup kembali seperti semula, melainkan untuk meminta hati yang sanggup menerima kenyataan. Dalam sujud yang panjang ia berbisik, "Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana caranya menjalani ini. Tapi Engkau tahu, maka aku serahkan semuanya kepadamu." Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat itu tak langsung menenangkan, namun ayat itu menegaskan satu hal. Jika Allah memberi amanah ini, maka Allah tidak salah memilih hamba. Hari-hari setelahnya tetap berat. Ia belajar menjadi segalanya sekaligus, menjadi pelindung, menjadi penguat, menjadi sandaran. Sambil terus belajar menjadi manusia yang juga boleh lelah. Ada malam-malam ketika air mata jatuh tanpa suara, namun selalu ada doa yang tak pernah ia lewatkan. Ia menguatkan diri dengan janji Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talat ayat 3. Ia tidak langsung merasa cukup, namun ia merasa ditemani. Tahun-tahun berlalu, luka itu tidak sepenuhnya hilang, namun tidak lagi menguasai. Hingga pada suatu waktu, tanpa ia minta, tanpa ia rencanakan, Allah mempertemukannya dengan seorang laki-laki. Bukan yang sempurna, namun mapan dalam sikap, tenang dalam tanggung jawab, dan tahu bagaimana memperlakukan amanah. Ia tidak datang menggantikan masa lalu, ia datang menghormatinya. Ia tidak berjanji menghapus luka, namun bersedia berjalan bersama sisa-sisanya. Dan di sanalah ia mengerti bahwa Allah tidak pernah terburu-buru dalam menolong hambanya. Allah menunggu hati benar-benar berserah sebelum menghadirkan jawaban. Seperti firman-Nya, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Quran Surat At-Taghabun ayat 13. Kini ia melangkah dengan 2 tangan kecil yang tak lagi hanya menggenggamnya. Ada bahu baru yang ikut memikul beban. Ada doa baru yang dipanjatkan bersama. Dan ia tahu pasti, semua ini bukan karena ia hebat bertahan, melainkan karena ia memilih menyerahkan segalanya kepada Allah. Karena tawakal tidak pernah membuat kehilangan. Tawakal hanya memindahkan apa yang kita genggam ke tangan yang paling mampu menjaga. Resah dengan hidup. Allah tidak pernah membebani hambanya sendirian. Namun manusia sering lupa bahwa bercerita adalah bagian dari ikhtiar. Jika hatimu lelah, ujian terasa berat, dan masalah belum juga selesai, kami siap mendengar, berdiskusi, dan menemani mencari solusi hidupmu. Tidak dipungut biaya, gratis. Hubungi kami. Kontak ada di deskripsi.